Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nueno Channel. Di sini saya akan membagikan tips trik dalam memilih Nissan Grand Livina yang L10. Berdasarkan pengalaman saya sering jual beli mobil ini dan make ini setelah saya sudah pakai sekitar 2 tahunan lah. Tapi bukan mobil ini, tapi saya berbagai macam Livina. Nah, di sini pertama-tama hal yang dilihat adalah terutama harga ya. Kita lihat harga pasaran Livina untuk saat ini dan hari ini bulan Juni itu sudah naik, banyak yang naik harganya. Entah kenapa Livina ini harganya sekarang melambung tinggi, mungkin banyak peminatnya. Mobilnya sih enak, irit, muat banyak, dan simple. Mungkin itu banyak orang yang suka. Dan mungkin pada saat masa pandemi begini ada orang yang butuh modal, yang tadinya dia punya mobil agak mahal, mungkin dia punya Avanza, mungkin harganya lebih mahal daripada Livina, jadi dia dapat lebihan, tapi dia dapat mobil istilahnya nggak tua-tua banget, nggak jelek-jelek amat, dan tentunya lebih nyaman dibandingkan Avanza Xenia. Oke, dari segi harga spare part sih Grand Livina ini kategorinya nggak mahal-mahal amat lah ya, dibandingkan rival-rival yang lainnya sekelas dia. Menurut saya ini dia yang paling murah. Rivalnya dia adalah Honda Mobilio R3. Kalau Avanza ini memang rival, tapi rival market. Tapi kalau untuk secara basically mobilnya, bentuknya, jenisnya, ya rivalnya itu Mobilio, R3, Chevrolet Spin, terus apa lagi ya, udah sih tahu saya itu. Kalau Calesigra nggak masuk ya, beda kelas Calesigra. Oke, kebetulan di saya ini lagi ada Grand Livina 15 Ultimate. Oke, di 15 Ultimate ini kalau dari segi spare part murah, karena dia mesinnya 1500 dan mesin populasi lebih banyak dibandingin 18. Dan dia ada varian 18 ya. Varian 18 nya ada yang 1,5, ada yang 1,8. Nah, untuk 1,5 yang manual, yang 18 manual itu speednya 6, dan yang matic sama kayak ini, Girate 4 percepatan. Nah, untuk yang manual katanya ada isu flywheelnya sering bermasalah. Bukan sering bermasalah, tapi kalau sekali rusak harganya lumayan. Dan penyakitnya tuh kalau flywheelnya kena sering dut-dutan dan hilang tenaga. Tapi kalau yang matic saya nggak pernah dengar isu itu ya. Oke, untuk 1500 Ultimate ini tidak ada perbedaan dari eksterior dari 18 Ultimate, nggak jauh beda, sama luarannya, hanya membedakan emblem aja. 18 Ultimate yang generasi awal dia ada chrome di sini, dan Ultimate nggak ada yang bisa nyamain, dia ada chrome di bumper, dia sampai ke bodi samping sini serta sampai belakang sini. Nah, ini nyambung nih sampai depan lagi. Nah, jadi kalau beli Livina dia bilang Ultimate tapi nggak ada ini, nah berarti ini udah gantian, atau dia cuma modal emblem doang. Beli emblem sih cuma murah, hanya 300.000 jadi Ultimate. Oke, dari segi belakang Ultimate 15 sama, nggak ada beda, pokoknya eksterior semua sama sama yang Ultimate 18. Yang membedakan adalah mesin. Oke, pertama kali yang kita lihat secara visual dalam mengecek Livina ini, kita cek adalah bodi. Nah, kalau ini masih kaleng. Kebetulan saya dapat mobil ini adalah mobil full kaleng semuanya dan masih orisinil. Kita orangnya pakai apik, cuman nah
Jeleknya ini doang nih ya, ini sih selera sih ya, karena kalau saya sih nggak suka nih cat dihitemin. Memang ini orisinilnya cuma dicat. Oke oke, ini masih orisinal, dari dengar suaranya masih orisinil. Dilihat dari kontur sininya masih lempeng ya. Oke, masih lempeng. Terus ini kebetulan udah saya buka nih, jadi agak naik. Oke, terus kita lihat headlamp masih bening. Oke, terus fog lamp oke, bumper semuanya masih oke. Kita lanjut ke bagian atap. Nah, atap tidak ada tanda-tanda bekas insiden ya, suaranya juga masih kaleng, catnya orisinil. Nah, yang membedakan cat orisinil atau enggak itu kita lihat dari sini nih. Nah, ini tidak ada kayak bekas cat. Nah, ini kalau misalnya kita kelet, ini kan Nissan ini dia di stiker ya. Ini kalau kita kelet ini stikernya kebuka. Nah, ini kalau misalkan ada cat yang sampai ngecat ngewarnai stiker ini, berarti dipastikan nih repaint. Tapi kalau ini enggak, masih orisinil nih, masih orisinil. Catnya ini adanya di bodinya, bukan di ininya, bukan di stiker ya. Oke, dan terus kita beralih ke kaca. Kalau mobil udah pernah insiden, saya jarang banget kalau kacanya diganti orisinil. Jadi kalau kita ngelihat mobil itu pastikan ini catnya masih kacanya masih orisinil Nissan Saint-Gobain Spirit. Depan, kanan, kiri itu beda ya. Yang Saint-Gobain tuh hanya yang depan aja, yang belakang udah enggak, karena ini Saint-Gobain ini dia ada pelapis anti panasnya. Sorry, di sini juga ada deng. Saya semuanya ya. Oh enggak, yang belakang enggak. Yang penting ada logo Nissan nih. Kalau ketemuin ternyata bukan logo Nissan, ya perlu ditanyakan. Kenapa? Kok udah pernah ganti kaca? Untuk yang belakang juga masih ada Nissan ya. Jadi pastikan ada logo Nissan-nya. Nah, untuk kaca film bawaan pabrik adalah Solar Guard, tapi itu nggak masalah. Kaca film murah. Oke, setelah bodi eksterior oke. Nah, kita lihat spion nih, masih mulus kan nih. Ini biasanya penyakitannya pecah. Nah, kebetulan saya punya unit ini masih bagus kanan kirinya. Dan cek di sini apakah udah pernah patah, udah pernah lem-leman. Kalau ini patah, ya memang harganya sih nggak mahal-mahal amat sih. Udah banyak yang jual marketplace sekitar 250-an lah kalau dudukan spion itu. Oke, kita sekarang berlanjut di bagian depan. Kita buka dulu. Oh iya, untuk Ultimate pastikan ada ininya ya, grill chrome ini. Ini harganya mahal banget nih, 1,4 juta untuk sebuah chrome dari sini sampai sini doang nih. Jadi kalau misalkan teman-teman maunya lihatnya dari Livina Ultimate, kalau ini yang nggak ada ya coba didiskusikan, mungkin pemiliknya mau nego untuk beli ininya ya. Nggak ini banget sih, cuman kan gimana gitu nggak ada yang lengkap. Waduh, sebentar, kayak agak susah nih. Saya pause dulu ya untuk ini kap mesinnya. Oke, lanjut lagi. Kita bagian kap mesin dulu ya. Kita cek di sini nih. Nah, ini sil-silnya masih empuk apa enggak? Kita cek, kebetulan masih empuk, jadi belum pernah ada insiden. Nah, ini kita cek di sini masih empuk apa enggak. Kalau udah keras itu ya kita patut curiga. Kalau udah nggak ada sealernya bisa jadi dia ganti kap mesin. Biasanya ganti kap mesin tuh banyak yang nggak ada. Nah, ini bawaan pabrik nih ya sealernya nih. Aduh, nggak fokus ya. Aduh, fokus nggak ya? Nah, itu. Nah, ini nih. Nah, ini sealernya nih. Kita pencet-pencet nih. Empuk nggak? Kalau udah keras, nah itu patut curigai. Terus kita lihat di sini nih. Ini masih utuh apa enggak nih? Udah pernah getokan belum? Dan terus kalau namanya udah pernah di repair, ini las titik ini udah nggak ada nih biasanya nih. Jadi kalau kalian nemukan ini udah nggak ada nih, ini semua Livina ada nih L10. Ini ada semua, mau tipe XP, Ultimate, XP 15 18 itu semua ada nih.
WS juga ada nih, pokoknya judulnya S10 ini mah harusnya ada. Nah kebetulan untuk 15 ini nggak ada peredam mesin ya, kalau yang ada itu 18 baru ada. Jadi jangan kaget kalau teman-teman lihat mobil ini 15 Ultimate peredam mesinnya nggak ada. Oke, setelah ini pengecekan kita udah selesai, kita cek sini nih apron bagian bullhead ya. Ada orang bilang bullhead, ada yang bilang apron. Nah Livina itu ini sewarna body, tapi yang ini tidak sewarna body. Tapi terkadang ada yang sewarna body sih, cuman kebanyakan ini yang gak sewarna body. Tapi kita ngeceknya gampang, kalau memang dia udah repaint pun nggak masalah. Cuman yang 40 jerikan kenapa mesti di repaint, itu yang jadi masalah. Tapi yang penting titik ini masih ada, yang saya bilang tadi, titikan pabrik ini masih ada, las titik. Kalau ini udah nggak ada, ya sudah, kalian mau kalian ambil, apakah kalian mau nego lebih murah lagi ya monggo. Nah ini masih ada nih, jadi patokannya ini nih. Kalau dicat ulang pun juga dia masih tetap kelihatan kok. Nah tapi kalau sampai hilang, nah berarti kan didempul. Nah, itu ada apa? Nah, lanjut ke bagian rangka. Untuk rangka, kalau kita menemukan udah bergelombang, lebih baik tinggalkan. Berarti kalau sampai rangka hancur, wah itu parah banget. Berarti ini bagian depan sini urek ngambles semuanya. Tapi kalau bagian sini, namanya di Jakarta wajar lah, mungkin pernah nyundul atau enggak nampak pagar, nggak masalah. Dan terus kita cek tutup radiator masih orisinil apa enggak, dan kebetulan ini masih orisinil ya. Ini nggak begitu ini banget, cuman kalau ini masih ori menandakan nih bahwa orangnya apik gitu. Dan terus ini yang saya selalu tekankan, kalau bisa cari mobil Nissan itu yang masih pakai radiator coolant, pakai air coolant. Jadi kalau misalkan kalian menemukan air radiatornya udah bukan coolant, ya patut dipertimbangkan lah, karena sudah dapat dipastikan di dalam sini ron korosi di bagian head. Ya memang untuk jangka pendek sih nggak berasa, cuman kan kalian membeli mobil itu kan untuk jangka panjang kan, nggak cuman sebulan 2 bulan gitu kan. Jadi kalau misalkan kropos terus mogok overheat, ya itu kan kita repot di jalan. Tapi kalau dari baru kita masih pakai coolant, insya Allah di dalamnya itu aman ya. Intinya jangan percaya dengan omongan tukang radiator nakal yang bilang, wah ini bagusnya pakai air biasa aja nanti bikin mampet. Salah. Untuk apa orang Jepang mikir susah-susah kalau dikasih air biasa. Nah ini kebetulan masih air biasa. Dan terus tutup radiator kita cek juga nih. Kelemahan Nissan adalah tutup radiatornya ini dia ada oli-olinya. Jadi kalau kalian menemukan ada oli-oli di sini, kotor oli lah, nah lebih baik kalian tinggalkan saja. Itu dapat dipastikan mobilnya packingnya sudah bocor, jadi kompresi tembus ya, jadi nyebrang oli sama ininya nyebrang. Oke, kita cek bagian oli masih ini enggak, tapi memang kita beli mobil itu pasti harus di ganti oli sendiri ya. Nah ini kita lihat. Nah kalau Livina itu kita cek di sini ada kerak-keraknya enggak. Kebetulan yang saya pegang ini keraknya enggak ada, jadi dapat disimpulkan bahwa pemakaian orang sebelumnya ini apik. Jadi olinya nggak sampai berkerak, nggak sampai lama. Jadi mungkin bangsa 5.000 atau 3.000 ganti. Oke. Ya memang ini bisa dibersihin sih, cuman kan jadi patokan aja. Terus kita cek ke sini. Aduh keras. Aduh saya nggak bawa tang lagi. Nah ini kita lihat nih ke sini. Kalau ada kerak di sini, nah berarti pastinya di dalam sini sudah berkerak. Jadi ini mesti kalian pertimbangkan. Ini salah satu pertimbangan untuk sebuah Nissan, terutama Livina ya. Terus cek bagian sini nih, supportnya udah jebol apa belum. Memang support itu kalau kita beli KW sih murah sih, di online 100.000 sampai 300.000 ada untuk KW nya. Untuk orisinil itu masih di angka 500-an. Ada yang bilang sih pakai punya Juk ini lebih tebal, lebih bagus. Oke. Nah ini
Nah kebetulan ini saya tutupin pakai tutup Sones ya, jadi biar nggak kemasukan air, karena kita beli tutup bawaan Nissan itu juga tetap aja masuk air di sini. Terus kita cek nih seal pabrik nih, sealannya masih ada apa enggak. Nah warnanya khas sealan pabrik itu seperti ini nih. Kalau hitam agak hitam ya pastinya ya. Nah ini jadi menandakan masih orisinal nih. Nah ini ada gini. Oke, kita cek engine mounting. Nah cara mengecek engine mounting itu sebenarnya kita coba sambil hidupin ya, mesin hidupin, bergetar nggak. Kalau sampai bergetar udah dipastikan engine mounting ini yang bermasalah. Nah sebenarnya gampang sih, kita cek nih bagian sini apakah udah nempel belum. Kalau sudah nempel ya sudah, itu berarti udah dipastikan kita ganti engine mounting. Nah enaknya Livina, kita beli engine mounting KW pun nggak ada masalah. KW saya pernah beli sekitar 3,5, aman, nggak bergetar, nggak kayak mobil-mobil lain kayak misalkan Toyota ya, saya sudah pernah itu Camry, Altis pakai KW itu getar. Oke, cek kuil-kuilnya masih orisinil apa enggak. Tapi nggak orisinal pun juga nggak apa-apa sih, toh nanti kita beli copotan juga nggak apa-apa. Kita cek akinya masih bagus apa enggak. Kita jangan patokan ini ya, karena untuk ngecek aki itu kita harus pakai tester. Nah, terus kita cek nih maticnya nih. Kalau matic ya kita cek holdingnya masih berwarna merah apa enggak. Kalau hitam berarti udah parah banget. Kita cium nih. Kalau olinya masih bau khas oli matic ya gimana ya, bau oli ya, itu berarti masih oke lah. Tapi kalau misalkan kita cium nih baunya udah bau sangit, nah mendingan tinggalkan. Tapi kecuali kalau kalian mau repair ya monggo. Terus sama kalau udah ada kotoran lebih baik tinggalkan ya. Ini kebetulan nih masih oke nih. Kita cek perpindahan giginya juga nanti. Oke, dari bagian mesin sudah ya. Dan untuk kaki kita mesti cek sambil jalan. Kalau kita secara visual gini nggak begitu kerasa, karena kalau kita lihat kita angkat terus itu baru ketahuan. Cuma nggak kalau kita beli mobil second, ya mana sempet kita untuk ngangkat-ngangkat bodong kerakan. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interior. Nah untuk mengecek itu dia udah pernah insiden apa belum, nah kita cek bagian sini nih. Nah kalau masih ada titik-titik kayak gini nih, ini last titik dari pabrik, nah ini berarti masih ori, belum pernah insiden. Oke, kita kembalikan lagi. Ini trek pedagang biasanya begini nih, ceknya begini. Terus kita cek setir. Nah kebetulan yang saya dapat ini udah red trim ya, tapi kita cek lagi. Kalau misalkan masih orisinil, dia masih kayak ada kulit jeruknya gitu, nah belum loncer. Kalau udah loncer terus kilometer rendah, itu dapat dicurigakan bahwa kilometernya dimundurin. Oke, kita cek ini. Nah ultimate itu dia kulit asli kulit, jadi membedakan ultimate dengan XP adalah eksterior serta joknya kulit. Selain itu semua sama. Oke, pastikan semua karpet masih ori ya. Ini kebetulan karpetnya saya ganti yang facelift, yang interior warna hitam. Kenapa? Soalnya kalau saya pakai yang aslinya dia Livina yang beige ini warnanya itu cepet kotor. Tapi kalau hitam aman, nggak kotor-kotor amat. Oke, terus kita coba bagian kolong, apakah ini mobil bekas banjir apa enggak. Nah kita cek. Nah kalau mobil bekas banjir ini ininya apa, karatan, tapi ini masih wajar karatnya ya, namanya lembab ya. Kita cek bagian sini, kalau bekas banjir bagian atas ini full karat. Nah kolong setir, nah ini masih aman ya, belum ada karat. Kalau sampai pembanjir ini biasanya karat banget nih, tapi kalau bagian sini karat begini masih wajar, masih bisa ditolerir. Oke, kita masuk ke bagian kolong jok. Itu ada parfum. Nah kalau karatnya seperti ini masih bisa dikatakan wajar. Nah kalau kalian menemukan sampai
ini nih, sorry. Nah tuh yang spiral itu tuh ya di pojok itu sampai karat. Nah itu pasti jadi pastikan tuh bekas banjir, tapi nggak menutup kemungkinan sih nggak juga. Nah kita cek nih baut. Nah kebetulan dibuka nih, kalau ini udah berkarat berarti bekas banjir. Nah kebetulan ini aman masih, karena karat baut-baut begini biasanya ini nih kelihatan. Terus kita cek nih bagian sini nih, kalau bekas banjir biasanya ini ada debunya nih. Nah kebetulan ini aman, kabelnya masih berwarna ya kabel, tapi kalau udah ada debu-debunya, wah itu dipastikan bekas banjir. Oke, mobil ini bebas banjir ya. Oke, saya ambil. Oke, selanjutnya kita cek bagian mesin dulu ya. Kita cek hidupkan, pastikan semua indikator nyala semua ya sebelum di start. Nah kalau untuk Matic kita startnya itu sebisa mungkin setelah dari lampu OD nya ini mati. Oke, mati langsung kita bisa start. Nah untuk suara mesin ini kategorinya masih wajar lah ya, suaranya masih cukup halus. Nah kita cek nih, kalau misalkan kita cek sini sampai keluar asap, nah lebih baik kalian urungkan niat untuk membeli unit yang ini. Dipastikan kompresi sudah bocor. Suara normalnya seperti ini ya. Memang Livina agak berisik karena yang L10 ini juga dia ada klepnya di sini nih, jadi dia ada suara kayak klik gitu. Dan terus injektornya juga di depan. Injektor dia di sini nih, jadi kedengeran banget suara injektor. Oke, sekarang kita coba Matic-nya ya. Kalau kalau Matic yang normal itu kita masukkan transmisi misal R, dia langsung respon. Nah suaranya langsung beda kan. Terus kita masuk D, nah suaranya juga berubah. Ini kita netral lagi, kita D. Nah kalau normal dia tidak ada hentakan sama sekali ya. Ini sorry bensinnya habis. Nah kalau dia bener kilometernya rendah, ini kan kebetulan saya dapat 136.000 untuk sebuah tahun 2010 ya, nggak tinggi-tinggi amat, nggak rendah-rendah amat, jadi wajar. Nah kita cek di sini nih, biasanya yang ultimate biasa atau 15 dia kalau masih silver begini dia masih oke, masih belum kilometer banyak. Nah ini juga masih silver, tapi kalau 18 ultimate, nah ini kan karena udah wood panel jadi ya nggak kelihatan. Oke, untuk head unit kebetulan udah diganti ya, karena bawaan aslinya ya fiturnya hanya radio aja masih di. Nah kalau ini ada USB dan suaranya juga enak karena bawaan dari Clarion. Oke, untuk lubang AC knop AC saya udah ganti model puter ya. Jadi kalau di grup itu kita selalu dibully, wah knop kompor. Nah akhirnya saya ganti aja. Ini saya beli di online murah nih, 100-an deh kalau lupa saya coba. Oke, terus kita cek sini nih. Biasanya penyakit Livina ininya hancur. Nah, kalau ini hancur ya patut dipertimbangkan untuk perbaikinya. Ini sih nggak mahal-mahal amat lah. Oke, terus kita cek plafon. Nah kebetulan kalau Livina yang ini dia udah ada monitor ininya ya. Saya sih nggak begitu berharap ini bisa hidup sih, rata-rata juga namanya udah umur gini biasanya mati. Dan kalau yang model begini biasanya LED-nya udah mulai mati nih, lampu interiornya. Oke, nah ini yang untuk rekstir. Kalau kita cek di sini kayak ada oblak sepeleng, nah itu berarti rekstirnya sudah mulai bosnya kena, jadi kita patut pertimbangkan. Kebetulan saya ada bengkel langganan untuk repair ini, jasanya sekitar 500. Kita beli spare part sendiri, spare partnya murah, bosnya itu cuma 100 ribuan ya, 700-an lah, nggak nyampe sih. Cuman kalau ada yang betul-betul ini kayak busing-busingnya itu ya kita ada biaya ekstra lagi. Oke, kita matikan dulu ya, bensinnya habis soalnya.
kita pindah dulu ke. Oke, lanjut lagi untuk bagian belakang. Kita cek kalau ini ya, kalau pecah-pecah gini wajar lah ya, namanya mobil 10 tahun lebih. Kalau sobek ya masih wajar juga lah, tapi ini belum, nggak ada sobek, cuman retak-retak gini aja, bisa di repair, jadi nggak masalah, yang penting masih orisinil. Oke, saya karpetnya juga belakang juga saya ganti hitam juga ya. Oke, kita cek bagian pintu-pintu nih. Nah, ini juga ada sealnya. Kalau kita pencet-pencet nih masih empuk-empuk ya, ini masih orisinil. Kita cek juga nih bagian sini. Nah, ini kebetulan titik-titiknya juga masih ada, jadi ini masih orisinil, belum pernah insiden. Oke, oh iya, untuk ban cek juga ya. Ini untuk pertimbangan harga juga, kita pertimbangkan kalau ganti ban tuh berapa. Yang saya tahu Livina sekitar satu ban sekitar 500-an. Kalau bisa sih ya, saya nggak menjengkelkan merek ini ya, kalau bisa ganti merek yang lain ya, kayak Hankook. Kalau bisa sih Bridgestone ke Pia murah, kualitasnya jauh lebih baik. Sekali lagi saya bukan menjelek-jelekan itu, cuman ini berdasarkan pengalaman penggunaan saya. Soalnya ini juga ban masih baru, tapi ya kita lihat sendiri sudah begini nih. Ini belum lama nih, tahun kemarin ya, namanya juga ban murah ya, kita bisa berharap apa. Nah, kita cek bagian belakang nih. Nah, kita pertama lihat sih ini ya, stiker emblemnya ini. Kalau misalkan masih ada ini bisa dipastikan biasanya belum pernah insiden. Kalau sampai kena insiden biasanya emblemnya ini udah pernah cabut dan dia miring-miring. Oke, kita ini harganya 250-an nih ya, 275 apa ya, saya lupa, nggak nyampe 300 sih. Nah, yang lumayan ini kebetulan dia udah mulai agak pudar. Nah, ini saya lupa. Nah, ini kita cek nih sini, sealnya masih empuk apa enggak. Kalau masih empuk ya ini berarti masih bawaan dealer, belum pernah ganti apalagi nabrak. Dan terus di sini juga ada nih elas titik 4, pastikan ini ada ya semua Livina L11 L10 nya ada nih titik ini 4 di sini. Oke, lanjut ke sini kita lihat juga. Nah, ini elas titiknya juga masih ada, berarti ini dipastikan juga belum pernah nyundul belakang. Nah, kalian kalau ngecek mobil, lihat mobil dibuka ini nggak apa-apa, nggak ngerusak kok. So kalian balikin lagi sebagian belakang. Biasanya jok belakang sih masih mulus ya, karena jarang dipakai. Kita cek plafonnya masih bersih apa enggak. Ini kebetulan masih bersih. Oke, kita cek bagian ban serep. Nah, kalau tray ini masih komplit ya itu bagus, karena kalau ini nyari susah di marketplace, nggak ada juga. Kita cek nih kunci-kunci sama segitiga pengaman. Kalau P3K ya hopeless lah, banyak yang udah nggak ada. Nah, kita cek banjir juga di sini nih. Kalau banjir nih bautnya warnanya nggak gini, karatan. Nah, ini ban serepnya masih bawaan pabrik nih, Dunlop, karena aslinya mobil ini Dunlop. Nih, Dunlop aja dari bawaan pabrik ini belum ada yang pecah-pecah nih. Kayak begini-gini aja. Belum coba kalau yang merek tadi. Nah, ban serep pastikan ada ya. Nih, ban serep dia sama kayak yang dipakai, jadi bukan space saver ya. Oke, kita cek tutupnya juga nih, enak nggak. Kalau masih enak ya, ini masih oke lah. Terus Haiman stop lamp ini tambahan ya, aksesoris, aslinya ada di sini. Ini juga tambahan, semua Livina belum ada yang dapat spoiler ini. Oke, bagian kiri juga sama ya ngeceknya, bagian sini. Nah, ini titik pabriknya masih ada. Oke,
kita cek sama nih, pokoknya kanan kiri kita pengecekannya sama. Oh iya, terus di sini juga ada baut, kita cek apakah pernah banjir apa enggak. Kita cek dari sini juga bisa. Kalau misalkan bekas banjir nih karatan nih, karena ini kan nggak dilapis cat atau nggak pernis, jadi ya ini yang rawan karatan di situ. Oke, di sebelah kirinya seperti ini, sama seperti yang sisi lainnya, kita pengecekan juga sama tuh. Oke. Nah 15 Ultimate ini bawaan pabriknya nggak ada airbag. Nah, jadi nggak ada yang kita cek sih. Tapi kalau 18 Ultimate dia ada airbagnya. Nah airbagnya cuma ada bagian sini. Kalau kalian menemukan lampu indikator airbagnya kedip-kedip, biasanya penyakitnya nih kabel spiral. Biasanya dibarengin klaksonnya juga nggak hidup. Nah tapi kalau lampu airbag itu nyala terus, bisa jadi kesalahan ada di pada modulnya. Modulnya itu kalau nggak salah di dalam sini nih, sini apa dalam sini ya, lupa saya. Nah, kalian perlu perhatikan tuh. Nah untuk kabel spiral murah, kita beli yang KW-KW aja di Tokopedia, banyak sekitar 300 ribuan. Tapi hati-hati kalian masangnya, karena kalau nggak bisa kalibrasi putarannya putus lagi. Kalau yang asli saya belum pernah beli, tapi saya biasa beli KW terus, aman. Saya pakai di Evalia udah sampai 3 tahun, sampai sekarang aman. Beli yang biasa. Apalagi ya, ya itu pokoknya kalau klakson ini nggak hidup biasanya kabel spiral. Itu murah, tapi ya jadi bahan pertimbangan juga. Nah ini lighter nih, kalau kalian hilang nih, ini nggak ada yang jual nih kayaknya nih. Kayak nggak tahu juga nih, kayaknya nggak ada deh, kecuali kalian kalau beli kampakan di Parung. Cuman ya di Parung tahu sendiri, harganya kadang lebih mahal dibandingkan harga spare part di dealer. Nah untuk 15 Ultimate dia nggak ada tutupnya nih. Kalau 18 Ultimate dia ada tutupnya, lebih rapi. Ini sama persis kayak 15 XP. Oke, untuk laci nggak ada apa-apa ya. Untuk tahun 2010 ini dia sudah ada filter kabin ya, harusnya bawaannya, harusnya. Dan terus pastikan juga alarmnya masih orisinil, karena kalau udah nggak orisinil dia tingkat keamanannya agak kurang. Karena kan kalau misalkan nggak ori bisa di starter, tapi kalau ini nggak bisa starter. Dia yang Ultimate 2010 ini kebetulan alarmnya udah bener, udah bukan hanya untuk buka pintu dan tutup pintu, tapi dia bisa ya bener-bener alarm seutuhnya gitu. Jadi digoyangin pun juga dia bisa hidup. Nah kebetulan saya dapat ini, kuncinya udah ganti ya, tapi alarm masih ori. Nah enaknya Livina itu, kita kalau mau ganti kunci flip kayak gini kita nggak perlu ganti modul, kita hanya ganti remote ya aja. Registrasi gampang, dan registrasinya juga cukup mudah, sama seperti registrasi remote yang sama orinya tuh. Gampang, cuma cabut colok gitu aja, simple. Di video saya juga ada sih, saya videokan bagaimana registrasi remote duplikat. Nah sama prinsipnya kayak gini. Nah oke. Kalau yang ada kalian tanyakan, tanyakan di kolom komentar ya. Kalau mau berbagi pengalaman, terus mau mengoreksi saya atau memberi masukan, silahkan komentar. Jika kalian suka, tekan tombol like. Jika tidak suka ya tombol dislike. Sebisa mungkin saya memberikan yang terbaik dan pengalaman saya dalam memakai Livina ini. Dan kebetulan Livina ini mau saya lego ya. Ini keadaan pajak mati setahun. Pajaknya sekitar 2,4. Ini saya mau lepas di harga 78. Jika kalian minat, monggo WA saya atau nggak DM saya di YouTube ini. Untuk unit posisi ada di Cibubur, Jakarta Timur. Insya Allah mobil nggak ada PR kecuali pajak aja.
pajak terima hidup juga bisa. 78 nego keadaan seperti ini, pajak mati 1 tahun, semuanya jos lah, siap keluar kota. Oli mesin, oli transmisi saya baru ganti, aki pun juga baru, jadi kalian tinggal jalan. Nah untuk ban ini juga sebenarnya baru, cuman ya mereknya ini ya kalian kalau mau lebih expert lagi ya ganti yang lebih bagus. Oke, sekian tips trik saya tentang bagaimana cara mengecek Livina jika kalian ingin mencari Livina, ya buat referensi kalian. Jadi kalian tanpa harus membayar jasa bengkel atau enggak, ini ya memang bayar itu nggak masalah, cuman kan kalau kalian bisa tahu kan itu lebih baik. Oke, kalau kalian ada yang butuh tentang cara mengecek ini Captiva diesel, nanti kolom komentar ya, nanti saya akan buatkan. Dan saya ada artis nih juga, nanti saya buatkan Liv Evalia. Nah ini mesinnya sama nih, cuma beda kode aja dikit, beda dikit. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel saya ini dan nyalakan lonceng jika ada video terbaru tentang otomotif dari saya, tentang trip and trick, terus tutorial. Nah nanti saya akan upload semuanya. Oke, jangan lupa subscribe, like channel ini. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.